Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghufir lana zunubana amin ya rabbal alamin. Kita puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, untuk semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat itu mampu kita gunakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan pengkajian kita membahas perkara-perkara yang diperdebatkan, hal-hal yang dianggap bid'ah dan ternyata ada dalilnya, yaitu amaliyah-amaliyah kita yang dianggap bid'ah oleh sebagian. Maka hari kita tampil untuk membacakan dalilnya agar kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu bukan perbuatan bid'ah. Pembahasan kita kali ini adalah pembahasan tentang salat sunnah qabliyah Jumat. Jadi fokus kita pada pembahasan kali ini adalah salat sunnah qabliyah Jumat. Salat sunnah qabliyah Jumat ini termasuk hal yang diperselisihkan, bukan hanya untuk orang-orang hari ini, tapi di kalangan para ulama-ulama terdahulu memang masalah ini adalah termasuk masalah yang diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan ada qabliyah Jumat, dan sebagian lagi mengatakan bahwa tidak ada salat sunnah qabliyah Jumat. Jadi hari ini kita akan membacakan dalil-dalil yang digunakan oleh ulama yang melaksanakan atau yang mengatakan ada salat sunnah qabliyah Jumat. Salat sunnah qabliyah Jumat maksudnya adalah seperti salat sunat rawatib. Pada biasanya kita ada qabliyah, ada ba'diyah. Ba'diyah Jumat itu disepakati oleh ulama bahwa memang ada ba'diyah Jumat. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'a raka'atin." Riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian salat Jumat, maka setelah selesai salat Jumat, maka laksanakanlah salat setelahnya 4 rakaat. Jadi ini dalil yang kuat sehingga ulama tidak berselisih tentang adanya salat sunnah ba'diyah Jumat. Tidak dibatasi apakah 2 atau 4 rakaat. Di hadis ini disebutkan 4 rakaat. Minimal kita laksanakan 2 rakaat, karena si minimal salat sunnah itu dilaksanakan 2 rakaat. Di hadis yang lain Rasulullah juga katakan, hadis riwayat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jumu'ati rak'ataini fi baitihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah 2 rakaat, salat 2 rakaat di rumahnya. Tadi 4 rakaat, di hadis ini 2 rakaat, menunjukkan bahwa 4 rakaat boleh dilaksanakan, 2 rakaat pun boleh untuk dilaksanakan ba'diyah ini. Tentu saja makin banyak pahalanya, tentu lebih besar Kita laksanakan 4 sah, 2 pun sah, tapi 4 tentu saja lebih baik daripada kita laksanakan 2 rakaat. Jadi intinya untuk ba'diyah ataupun salat rawatib yang mengiringi salat Jumat setelah salat fardu Jumat, maka tidak ada perselisihan di situ di kalangan ulama. Ulama sepakat mengatakan adanya ba'diyah Jumat. Namun perselisihan yang terjadi adalah salat sunnah qabliyahnya. Apalagi di tempat kita kadang azannya cuma 1 kali
Memang di zaman Rasulullah tidak ada azan Jumat 2 kali. Di zaman Abu Bakar tidak ada Jumat 2 kali. Di zaman Umar bin Khattab juga azan Jumat cuma 1 kali. Tapi di zaman Utsman bin Affan itu azan Jumat dilaksanakan 2 kali dan bahkan pernah sampai 3 kali azan Jumat. Ya, artinya sahabat sudah melakukannya. Sampai hari ini beberapa negara, Saudi Arabia dan lain-lain masih mempertahankan azan Jumat 2 kali. Dan di tempat kita Pekanbaru pun beberapa masjid sebagian besarnya melaksanakan Jumat 2 kali. Tujuannya apa? Agar jangan jamaah ini terlambat. Nah, jadi dia azan pertama mengingatkan bahwa Jumatan sebentar lagi dilaksanakan. Nanti azan kedua mengingatkan bahwa waktu Jumat sudah masuk. Nah, jadi itu bedanya fungsi azan pertama dengan fungsi azan kedua. Nah, coba kita lihat. Imam mazhab Maliki dan mazhab Hambali ini memang tidak sepakat adanya qabliyah Jumat. Walaupun sebagian kecil ulama mazhab Hambali ada yang mengatakan ada qabliyah Jumat. Tapi sebagian besar mengatakan tidak ada qabliyah Jumat. Tapi mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa salat qabliyah Jumat itu ada. Layaknya seperti salat sunnah qabliyah zuhur. Jadi ada, kalau kita pengen bagi dua ya, dua mengatakan ada, dua mengatakan tidak ada. Jadi di kalangan ulama pun sebenarnya perselisihan tentang ini sudah ada. Perselisihan tentang apakah ada qabliyah Jumat atau tidak ada qabliyah Jumat, begitu ya. Coba kita lihat Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'nya. Imam Nawawi mengatakan far'un fi sunnatil jum'ati ba'daha wa qablaha. Pembahasan tentang salat sunnah Jumat setelahnya dan sebelumnya. Jadi disebut setelahnya dulu baru sebelumnya. Kata menurut sebagian ulama ini menunjukkan bahwa setelah atau ba'diyah itu kuat pendapatnya, sedangkan qabliyahnya diperselisihkan. Maka ba'diyah wa qabliyah ya. Seharusnya kan qabliyah dulu baru disebut baru ba'diyah gitu ya. Tusannu qablaha wa ba'daha salatun wa aqalluha raq'atani qablaha wa raq'atani ba'daha. Kata Imam Nawawi, disunnahkan sebelum salat Jumat dan setelah salat Jumat laksanakan salat. Setidak-tidaknya, sedikit-dikitnya laksanakanlah 2 rakaat sebelum Jumat dan 2 rakaat sesudah Jumat. Ini kata Imam An-Nawawi. Jadi memang dalam mazhab Syafi'i memang ini ma'ruf, masyhur ya, bahwa adanya salat sunnah qabliyah Jumat. Imam Nawawi pun sepakat dalam hal ini. Wal akmalu arba'un qablaha wa arba'un ba'daha. Kalau mau lebih sempurna lagi, kata Imam Nawawi, jangan 2-2. Tapi 4 rakaat sebelum Jumat dan 4 rakaat sesudah Jumat. Sama persis seperti melaksanakan salat qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Baik. Nah, ini perkataan Imam Nawawi. Setidaknya kita nukil perkataan Imam Nawawi ini mewakili pendapat ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ya. Baik. Kita fokusnya di sini adalah dalil yang digunakan. Sehingga kita ketika mengamalkan salat sunnah qabliyah ini, kita yakin apa yang kita lakukan ini ternyata ada dalilnya atau tidak begitu. Jadi kita bukan dalam ranah ingin membantah orang, tapi kita yang ranahnya adalah ingin mempertahankan dan mengemukakan dalil apa yang kita laksanakan. Jadi sebenarnya apa dalil yang digunakan oleh ulama ketika mereka berhujjah, ketika mereka mengatakan bahwa adanya salat sunnah qabliyah ini? Di tempat kita sendiri memang di Pekanbaru masalah ini memang kencang. Banyak kan masjid azan Jumat sekali sehingga tidak ada qabliyahnya. Nah, masyarakatnya tidak melaksanakan qabliyah. Nah, tapi sebagian orang-orang yang mengerti, terutama orang-orang lama, orang-orang tua, ini biasanya melaksanakan qabliyah. Baik, dalil yang pertama. Dalil pertama adalah perbuatan
Perbuatan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang populer yang mendampingi Rasulullah, termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Ya, Ibnu Mas'ud ini termasuk ulama di kalangan sahabat. Kata Ibnu Mas'ud, kana yusalli qabla al-jum'ah arba'an wa ba'daha. Ibnu Mas'ud tadi, atau kalau kita nama lengkapnya Abdullah bin Mas'ud ini, dia salat sebelum Jumat 4 rakaat dan 4 rakaat sesudahnya. Jadi qabliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Jadi mustahil sekelas Ibnu Mas'ud yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang itu bertentangan dengan kemauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Ibnu Mas'ud ini adalah ulama di kalangan sahabat, ahli Quran. Terkenal itu Ibnu Mas'ud, ya. Hadis ini, cerita ini atau riwayat ini dapat kita temukan dalam Sunan At-Tirmizi. Nah, jadi tentu saja Ibnu Mas'ud tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang dia ketahui itu bertentangan dengan kemauan Rasulullah. Tentu saja sahabat lebih menjaga dibandingkan kita. Sahabat Nabi, jika ada yang boleh dilakukan dan itu melahirkan pahala, pasti mereka lebih dahuluan melakukan daripada kita. Jika ada hal yang dilarang oleh Nabi, pasti mereka lebih dahulu menjauhinya daripada kita. Di situ kaidahnya. Ini dalil yang pertama. Mudah-mudahan cukup. Kalau tak cukup, kita tambahkan lagi. Tidak cukup, baik kita tambahkan lagi. Hadis Nabi SAW mengatakan, Baina kulli azanaini salatun, baina kulli azanaini salatun, baina kulli azanaini salatun. 3 kali Rasulullah mengatakannya. Baina kulli azanaini salatun. Antara 2 azan. Antara 2 azan maksudnya apa? Antara azan dan iqamah. Itu maksud antara 2 azan. Azan pertama dan iqamah itu azan kedua. Kata Rasulullah, setiap antara azan dan iqamah salatun, ada salat. Lalu kata Rasulullah, liman sya'a, bagi yang mau. Artinya hadis ini umum, tidak ada pengkhususannya. Semua salat antara azan dan iqamah, mau azan dan iqamah salat maghrib, mau azan iqamah salat isya, mau azan iqamah salat subuh, mau azan iqamah sebelum Jumat sekalipun, masuk dalam keumuman hadis ini. Bahwa umumnya hadis ini menunjukkan bahwa adanya salat antara azan dan iqamah. Hadis ini bisa kita temukan dalam Sahih Bukhari. Apa kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini? Wa amma sunnatu, kata Imam Nawawi, dan adapun yang salat sunnah qablaha, fal umdatu fiha, landasannya adalah salat sunnah qabliyah. Salat sunnah qabliyah Jumat itu landasannya adalah hadis Abdullah bin Mughaffal, adalah hadis Abdullah bin Mughaffal yang kita bacakan tadi. Jadi hadis Rasulullah mengatakan antara azan dan iqamah ada salat, itu diriwayatkan oleh sahabat bernama Abdullah bin Mughaffal. Imam Nawawi ketika mengatakan adanya salat sunnah qabliyah Jumat, dia bersandar kepada hadis ini. Begitu dia. Nah, ada 2. Memang 2 pendapat tadi komentar Imam Nawawi yang kita baca. Baik, yang ketiga. Jadi kita fokusnya baca dalil saja. Setelah itu habis dalil semua dibaca, dah selesai urusan kita. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhumah, marfu'an, hadis marfu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min salatin mafruḍatin illa baina yadayha rak'atani." Tidaklah antara salat fardu. Nah, salat fardu itu apa saja? Termasuklah Jumat di dalamnya. Ya, Jumat itu juga salat fardu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
Nah, di hari Jumat, zuhur tadi diganti dengan sholat Jumat. Maka keumuman hadis ini masuklah di situ sholat Jumat karena tidak ada takhsisnya. Kaedahnya, jika ada dalil yang umum, lalu tidak ada dalil yang mengkhususkannya, kita tetap memakai hadis yang umum. Jangan heboh minta hadis khusus. Tidak banyak hadis yang khusus, yang spesifik itu tidak banyak. Yang kebanyakan hadis itu datang dalam bentuk umum. Berpikirlah kita. Nah, ini masuk nggak dalam hadis ini masuk nggak dalam hadis ini. Jangan setiap masalah minta detail hadisnya. Tentu susah kita mencarinya. Tak mungkin pula semua hal yang tidak ada di zaman hari ini semuanya mau kita rujuk secara spesifik hadisnya, tentu kita tidak ketemu. Nah, masalah ini ada hadis umumnya. Jika ada dalil umumnya, karena heboh minta dalil khusus tidak ketemu, bisa jadi membuat kita terjerumus meninggalkan hadis yang umum. Dan itu berdosa kita. Nah, itu bahaya ya. Jadi kata Rasulullah dalam hadis ini, di antara salat fardu itu illa baina yadaiha rakaatani. Ada salat sunat 2 rakaat yang harus dilakukan. Jadi itu dia, jadi ada salat ini umum ya, hadis ini umum, masuklah salat Jumat di dalamnya. Apa kata Ibnu Hajar? Ibnu Hajar Asqalani memberikan komentar, wa aqwa ma yatamassaku bihi min masyru'iyati rak'ataini qabla al-jumu'ati. Tadi Imam Nawawi ada komentarnya. Sekarang Ibnu Hajar Asqalani apa komentarnya? Yang paling kuat, dalil yang paling kuat, yang orang berpegang dengan dalil itu untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat qabliyah Jumat. Jadi Ibnu Hajar, ulama kalangan mazhab Syafi'i, tentu saja dia adalah ulama yang mengatakan adanya salat sunnah qabliyah Jumat. Lalu kata dia apa? Dalil yang paling kuat adalah umumu ma sahhahu Ibnu Hibban. Hadis tadi itu adalah hadis yang disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, hadis yang kita baca tadi, di antara salat fardu itu ada salat sunnah. Jadi Imam Ibnu Hajar Asqalani menganggap inilah dalil yang paling kuat. Kalau Imam Nawawi yang tadi pula yang dia jadikan dalil pegangan. Kalau Imam Ibnu Hajar Asqalani, dalil yang ini dia jadikan sebagai pegangan. Nah, maka dari itu ulama-ulama dalam hal ini mereka sepakat bahwa adanya salat sunnah qabliyah Jumat. Baik ulama-ulama yang dahulu, yang klasik, maupun ulama-ulama yang modern kontemporer, itu kebanyakan mengatakan adanya qabliyah Jumat. Yang keempat, dalil yang keempat, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas juga merupakan perawi dari kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarka'u qabla al-jumu'ati. Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku'. Ruku' artinya di sini adalah ruku' maksudnya salat. Ruku' qabliyah Jumat, maksudnya salat qabliyah Jumat arba'an la yafsilu fi syai'in minhuma. Rasulullah melaksanakan 4 rakaat sekaligus, tidak memisahkan, karena 4 rakaat itu boleh dipisah 2-2. Di hadis ini disebutkan 4 sekaligus. Jadi Ibnu Abbas, meskipun hadis ini bisa kita temukan dalam Ibnu Majah ya, walaupun kata ulama, ada ulama mengatakan gini, memang hadis ini sebagian ulama mengatakan ini dhaif. Tapi meskipun dia secara tunggal dia dhaif, tapi banyak hadis-hadis lain yang mendukung. Nah, kaedahnya apa? Jika suatu hadis yang dhaif di bawah naungan hadis-hadis yang kuat, maka dia terangkat derajatnya. Kecuali hadis yang seperti ini tunggal. Kalau dia tunggal, baru tak dipakai untuk hukum dan akidah. Tapi kalau seandainya dia memang tidak tunggal hadisnya, tak tunggal dalam artian banyak hadis-hadis lain yang menyokong hadis ini, yang topik dan temanya sama, maka dia naik derajat walaupun dia dhaif.
Nah, di situ kajiannya ya. Nah, itu yang keempat ya. Sekarang yang kelima. Kita tidak usah banyak-banyak, sampai 5 ini cukup. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, dakhala Sulaik al-Ghatfani al-masjidah. Ada seorang sahabat namanya Sulaik al-Ghatfani. Sulaik al-Ghatfani ini masuk masjid, Nabi sedang khutbah. Nah, ini ada perselisihan dalam memahami hadis ini. Nabi khutbah, datang orang namanya Sulaik al-Ghatfani. Ketika itu Rasulullah bertanya, as-sallaita? Nah, coba ulangi ya. Ada Rasulullah sedang khutbah, ada orang masuk. Begitu masuk, dia ditanya Rasulullah, as-sallaita? Ada salat kamu? Maksud Rasulullah, udah salat di masjid apa udah salat di rumah? Karena kalau udah salat di dalam masjid itu tentu Rasulullah lihat dia ada salat atau belum salat. Saya praktekkan, saya lihat khutbah nih. Masuk Bang Bayu, tuh, kan saya lihat. Begitu masuk dia, saya tanya, Bang dah sholat belum? Berarti yang saya tanya, abang dah sholat belum tadi dalam masjid nih? Atau yang saya tanya, tadi abang udah di rumah, dah sholat atau belum? Nah, yang benar adalah abang tadi sebelum sampai ke masjid nih, udah sholat atau belum? Karena kalau yang dalam masjid ditanya, tidak mungkin. Kan terlihat oleh Rasulullah. Disinilah ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksud hadis ini tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid, ngapain Rasulullah nanya kamu udah sholat atau belum? Kan Rasulullah lihat dia lagi khutbah, nampak dia orang masuk. Tapi karena Rasulullah bertanya, kamu udah sholat atau belum sebelum ke masjid, nggak mungkin tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid sholatnya di masjid, bukan di rumah. Maka yang dimaksud apa, kata ulama? Yang dimaksud di situ udah qobliyah atau belum? Kalau belum qobliyah, qobliyah. Begitu maksudnya. Nah, jadi di dalam kitab Qalyubi al-Umairah ya dijelaskan masalah ini. Ya. Imam Syihabuddin Qalyubi menjelaskan hadis ini nyata dan terang bahwa yang dikatakan Nabi itu adalah salat sunnah qabliyah, bukan tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid tidak boleh dilakukan di rumah. Kalau kita pahami, oh ini hadis ini maksudnya adalah kita terlambat pun kita harus tahiyatul masjid. Walaupun kita terlambat Jumatan, tidak itu yang dimaksud. Bukan tahiyatul masjid yang dimaksud. Tapi kalau belum qobliyah, qobliyah dulu. Walaupun khotib sudah khutbah, qobliyahlah dulu. Jadi kalau kita azan Jumatnya cuma 1 kali, kan Masjid Arab di sini An-Nur ini kan 2 kali. Mudahlah ya, ada waktu bagi kita. Kalau azan Jumatnya cuma 1 kali, tetap kita boleh untuk qabliyah. Walaupun khatib sudah berkhutbah, kalau kita belum qabliyah, kita qabliyah. Nah. Jadi Imam Bukhari ini yang paling kuat lah ya. Saya rasa mudah-mudahan ini membuat hati kita yakin. Imam Bukhari itu menulis satu bab dalam kitab Sahih Bukhari. Nama babnya Babus Salati Ba'dal Jumu'ati wa Qabliha. Babus Salati Ba'dal Jum'ati wa Qablaha. Bab tentang salat ba'diyah Jumat dan qabliyah Jumat. Dibahas oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, di situ Imam Bukhari membolehkan atau tidak? Imam Bukhari mengatakan ada qabliyah Jumat. Terserah kita mengatakan Imam Bukhari merupakan ulama mazhab Syafi'i atau tidak. Yang jelas Imam Bukhari adalah panutan kita. Tetapi Imam Bukhari di dalam pembahasan itu dia mengutip hadis yang umum. Bunyi hadisnya itu begini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla zuhri raka'ataini, salat zuhur 2 rakaat. Judulnya Jumat, isinya zuhur. Kata ulama, kenapa Imam Bukhari menjadikan itu dalil ada qabliyah Jumat? Karena Imam Bukhari
menganggap bahwa salat Jumat dan salat zuhur itu sama. Dikiaskanlah semua hal-hal yang berkaitan dengan Jumat sama dengan hal-hal yang berkaitan dengan zuhur. Jika zuhur ada qabliyahnya, maka Jumat pun ada qabliyahnya. Jika zuhur ada ba'diyahnya, Jumat juga ada ba'diyahnya. Qabliyah zuhur boleh 2, boleh 4, maka qabliyah Jumat pun boleh 2, boleh 4. Cuman masalahnya begini ya. Namanya salat sunnah qabliyah. Salat sunnah qabliyah itu hanya boleh dilakukan kalau sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, tidak bisa qabliyah. Yang ada salat sunnah mutlak saja. Nah, kalau kita ke Mekah, kita tengok orang belum lagi masuk waktu, salat sunnah dia 2 rakaat. Itu mereka salat mutlak mereka. Nah, kalau ini menunggu azan dulu, baru ada qabliyah. Masalahnya di tempat kita sebagian masjid azan Jumat 1 kali. Kalau azan Jumat 1 kali, habis azan itu walaupun khatib sudah berkhutbah, kita salat sunnah dulu 2 rakaat. Afdalnya khatib menunggu sampai kita selesai qabliyah. Lebih afdal lagi ya, Utsman bin Affan sudah mencontohkan, buatlah azan Jumat itu 2 kali. Azan Jumat pertama masuk waktu, nah salat sunnah qabliyah kita dulu. Lalu kemudian setelah nampaknya orang dah selesai qabliyah Jumat, baru azan kedua. Di situ yang lebih afdal. Nah, jadi begini ulama menjelaskan tentang masalah salat sunnah qabliyah ini. Maka Imam Bukhari menganggap bahwa Jumat itu persis seperti zuhur, tidak ada bedanya. Maka Imam Bukhari Maka Imam Khatib Syarbaini dalam kitab Al-Iqna' juga menjelaskan ya, wal jumu'atu, dan salat Jumat itu kazuhri, seperti salat zuhur fi ma marra, fayusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Maka salat qabliyah Jumat 4 rakaat dan ba'diyah Jumat 4 rakaat maksimalnya. Bolehkah 2 rakaat? Boleh 2 rakaat. Tentu saja lebih banyak yang kita lakukan, lebih banyak pahala yang kita dapatkan. Nah, inilah dalil-dalil yang digunakan oleh ulama yang mengatakan bahwa adanya salat sunnah qabliyah Jumat. Nah, bukan ulama-ulama sembarangan. Ulama-ulama di kalangan Syafi'i, ulama-ulama kalangan Hanafi, bahkan Imam Bukhari, sekelas Imam Bukhari pun mengatakan ada qabliyah Jumat. Maka apa yang membuat kita ragu? Yang membuat kita ragu biasanya ada orang-orang mengkampanyekan tidak ada qabliyah Jumat. Nah, lalu kita tidak mau bertanya kepada orang yang tahu dalilnya. Nah, ada dalilnya. Maka kalaupun ada orang tidak mau melaksanakannya, ya ahlan wa sahlan. Kita berlapang dada, tidak mencela. Mungkin dia berpendapat berbeda seperti pendapat Imam Bukhari. Mungkin dia berbeda pendapat seperti ulama-ulama mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar, Imam Nawawi, ya terserah. Kita yang fokus dan juga manut kepada ulama-ulama seperti Imam Bukhari, seperti Ibnu Hajar, seperti Imam Nawawi, maka kita melaksanakannya. Laksanakanlah. Maka masjid-masjid pun mesti memberikan peluang orang untuk melaksanakan qabliyah Jumat. Begitu dia. Saya rasa itulah kajian kita malam ini. Ya, pembahasan bukan bid'ah yang ke-6 tentang salat sunnah qabliyah Jumat. Mudah-mudahan mengokohkan hati siapa saja yang mendengarkan, baik langsung maupun melalui live streaming, mengokohkan hati yang selama hari ini melaksanakan qabliyah Jumat, tidak ragu lagi dia bahwa apa yang dia amalkan itu pada sesungguhnya ada dalilnya. Oleh karena itu orang-orang tua kita dulu sudah memulai, bukan berarti orang tua kita dulu tak ngerti dalil. Bisa jadi mereka lebih mengerti daripada kita, cuman kita sempat lama kehilangan dalil sehingga kita ragu untuk melaksanakannya. Nah, ternyata kita bukakan kembali hari ini, mudah-mudahan mengokohkan hati kita. Jangan lagi sinis memandang orang qabliyah Jumat. Itu sama saja artinya kita tidak tahu, menghinakan diri kita. Menghinakan diri kita kenapa? Kita bilang tak ada dalil, tak ada dalil, tak ada dalil. Rupanya kita tak tahu. Nah, tidak tahu bukan tidak ada. Tanyalah baik-baik, cari baik-baik, mana tahu ketemu.
Nah, kalau tak tahu bilang tak tahu. Jangan bilang tak ada. Nah, begitu dia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.